Namaku Alexander Julian. Izinkan aku untuk melanjutkan kisahku bersama Levi. Cintaku di kampus Bandung. Waktu itu, kami terkaget mendengar bunyi pintu loker yang dihempaskan, yang sesaat membuat aku dan juga teman-temanku berhenti mengobrol. Kemudian secara bersama-sama menoleh pada sumber suara. Kita melihat William yang menutup pintu lokernya seperti itu, sebelum kemudian menatap tajam pada Harlan. Yang benar saja, serunya tampak kesal. Aku dan teman-teman hanya melirik, kemudian melanjutkan apa yang sedang kami lakukan dan berpura-pura seolah kami tidak menguping. "Sorry Will," kata Harlan, tetap tenang mengganti kaos basket dengan kemejanya. Sepertinya dia tampak tidak terpengaruh dengan kekesalan William. Tapi Lan, aku harus bersaing sama homo. Itu konyol. Aku menghentikan sebentar tanganku yang sedang melepas sepatu basketku begitu mendengar sebuah kata yang baru saja disebut oleh William. Oke, bisa jadi itu ada hubungannya dengan Levi. Tapi masalah apa? Will, jangan kayak bocah, kata Harlan akhirnya memandang temannya itu. Pokoknya aku gak mau tahu. Aku mending gak usah jadi calon ketua senat kalau harus bersaing sama dia. Tapi dia juga gak boleh jadi ketua senat. Never. Saud William keras kepala. Dengan angkuhnya, dia juga berkacak pinggang. Well, sebenarnya dia kapten tim basket yang keren. Dia juga orang yang cukup ramah karena dia mudah bergaul. Tapi aku tidak tahu kalau dia bisa berubah jadi orang yang nampak arogan ketika dihadapkan dengan urusan senat. Apa yang salah dengan Levi? Karena dia gay? Come on Will, dia juga manusia kok. Dan semua orang tahu selama ini dia udah sering bikin bangga kampus kita. William semakin mengernyitkan keningnya. Itu artinya aku gak bakal menang dari dia. Harlan pun menjawab, ya itu tergantung gimana voting dari anak-anak. Anjir, aku gak mau Lan. Serius aku gak mau. Harlan menggelengkan kepalanya masih tetap tenang. Kamu yang optimis dong. Tenang aja. Anak-anak di kelas sudah pasti dukung kamu, kata Harlan sambil menepuk pundak William dan berjalan melewatinya. William terus menatap temannya itu dengan tatapan keberatan. Nah, kamu juga bisa minta dukungan dari anak-anak di sini. Mereka pasti mau dukung kaptennya jadi ketua senat. Iya kan? Tambah Harlan jadi bicara kepada kami. Kami melihat ke arahnya sambil mengiyakan saja.
Tapi William masih tampak tetap pada pendiriannya. Dia kembali mengikuti Harlan dari keluar ruang ganti sambil terus mengkonfrontasinya. Aku dan teman-temanku saling melirik lagi. William jadi ketua senat pasti gak susah. Dia kan punya banyak fans. Komentar Ferry yang membuka suara lebih dulu. Iya sih Fer, tapi saingannya tadi dia bilang si Levi, sambung Robby, yang seperti biasa selalu memakai panggilan yang tidak mengenakan. Cie, Ferry goda Robby tiba-tiba sambil mencolek Ferry yang langsung ditepis oleh temanku itu. Cie jidatmu, gerutu Ferry. Tapi Robby terus asik menggodanya sambil mereka agak terlibat perkelahian kecil. Heh, udah deh kamu. Di sini ada hal yang lebih penting yang harus kita analisa. Selah Erik sambil duduk di antara Ferry dan Robby untuk menghentikan dua anak yang saling tonjok itu tadi. Apa, Rik? Aku mencoba bertanya lebih dulu. Kalian dengar baik-baik. Kenapa Harlan bersikeras banget pengen jadiin Levi calon kandidat ketua senat? Dan kenapa gak langsung nunjuk William yang jelas-jelas teman dekatnya? Kata Erik sambil berbisik. Ya aturannya kan gak bisa gitu, Rik. Harus melalui voting dari mahasiswa lain kan? Sambar Ferry. Iya, tapi kamu pada lihat gak gimana tadi Harlan nyebelin banget? Dan kayaknya Harlan ngebelain si Levi. Maksud kamu apa deh? Aku mencoba ikut pembicaraan mereka. Aku rasa Harlan sama Levi ada apa-apa sepertinya. Maksud kamu Harlan juga gay? Cetus Robby tanpa pikir panjang. Erik menggelengkan kepalanya. Belum tentu. Tapi maksudku, dia mungkin sama Levi, ya ngertilah kamu pada. Dengan agak ragu Erik menjelaskan itu tadi. Analisanya jadi lebih terdengar seperti gosip menurutku. Beruntung sudah tidak begitu banyak orang di ruang ganti ini. Ferry tiba-tiba menyaut. Masa sih? Bentar, masuk akal juga loh. G di mana-mana kan emang gitu. Sambung Robby. Aku langsung menarik alisku dan mulai mendapatkan sinyal tidak nyaman dengan obrolan teman-temanku ini. Iya kan? Itu maksudku, kata Erik. Tapi Leviandra kan pintar. Anak baik-baik. Masa dia bisa sampai kayak gitu cuma demi dapat jabatan senat? Ferry masih tampak tidak mau cepat percaya dengan analisa kita. Ya kamu, G ya G, nalurinya pasti gak akan bisa ditahan. Robby mencoba mempengaruhinya. Iya sih, tapi alah, aku tahu kamu demen sama Levi kan? Iya kan? Robby kembali menggoda Ferry, yang dibalas dengan jitakan di kepalanya. Erik hanya tertawa melihatnya. Sedangkan aku dari tadi hanya terdiam.
memikirkan lagi pembicaraan mereka barusan yang memang tidak enak didengar, tapi nyaris tak pernah kupikirkan sebelumnya. Pendapat mengenai G kebanyakan memang tidak menyenangkan. Lalu tentang kebebasannya yang konon katanya lebih bebas dibanding pasangan hetero, sudah terlanjur dicap seperti itu oleh semua orang. Padahal benar kata Ferry tadi, Levi itu anak pintar, dari keluarga baik-baik juga. Sudah pasti tidak akan mudah terjerumus pada urusan yang tidak perlu. Jadi harusnya sebuah perilaku memang tidak bisa disamaratakan, karena semua itu tergantung pada pribadi manusianya masing-masing. Tidak ada hubungannya sama orientasinya. Seperti yang Robi bilang, G adalah G. Naluri, nafsu, dan logika bisa saja ada kalanya tidak seimbang. Lalu aku pun jadi terpikir, apa saja yang sudah dilakukan Levi ketika dia masih berpacaran dengan laki-laki sebelum aku. Aku sungguh nyaris tidak pernah memikirkannya. Apalagi berniat menanyakannya kepada Levi. Yang aku tahu, aku sudah nyaman sama Levi. Dia begitu baik. Dan dia tidak mungkin melakukan hal sebebas itu. Aku mendadak menjadi gelisah seperti sekarang. Teman-temanku rupanya masih dengan pembicaraan tadi. Malah aku dengar mereka mulai menjadikannya sebagai bahan lelucon. Jujur aku mulai gerah. Hingga setelah selesai membereskan semua barang-barangku, aku pun berlalu pergi sambil berpamitan sekenanya kepada mereka. Sore harinya, aku mencoba menghubungi Levi. Beberapa kali, aku menelpon dia tapi belum dia angkat. Sampai akhirnya, Levi pun mengangkat teleponnya. Ya, sapa Levi di telepon terdengar setelah 2 kali aku mencoba menghubungi handphonenya. Ini pertama kalinya aku menelpon dia setelah hampir selama 3 hari kami tidak mengobrol. Tidak SMS-an, bahkan nyaris tidak sempat untuk bertatap muka. Levi hanya ke kelas untuk mengumpulkan tugas dari dosen. Dan setelah itu, dia sibuk dengan kegiatan rapat senat. Kamu di mana? Tanyaku tanpa basa-basi kepada Levi. Aku di kantor senat. Lagi sibuk? Lumayan, Nil. Udah makan belum? Udah barusan. Kamu? Enggak. Kenapa? Aku tadinya mau ngajak kamu makan bareng, tapi ya udahlah. Sepertinya aku pulang aja. Maaf ya. Urusan senat lagi ribet-ribetnya, Nil. Kamu sepertinya mending pulang dulu aja. Makan di rumah lebih bagus. Iya. Jawabku pendek agak sebal di dalam hati. Kalau gitu, aku tutup ya teleponnya. Ini banyak orang. Iya. Dan telepon itu pun akhirnya diputus oleh Levi.
Aku menghela nafas, juga menggerutu sambil memasukkan handphoneku ke dalam saku celanaku. Punya pacar yang sibuk itu menjengkelkan. Aku pun terpaksa menuju parkiran. Pulang sendirian lagi hari ini. Sebenarnya, berada di antara para mahasiswa senat bukan sesuatu yang nyaman bagi Levi. Tapi karena dia merasa sudah dipilih untuk berada di sana, dia jadi bisa mencoba untuk menikmatinya saja. Semua orang di sana memang baik padanya. Namun kadang suka terbesit sedikit pikiran kalau mereka tidak sebaik itu. Levi sadar kalau dia tidak boleh berpikiran negatif. Jadi dia pun mati-matian meredamnya dan tidak mau tahu jikapun memang di belakang orang-orang ini bertingkah sebaliknya. Dia di sana hanya membuktikan bahwa dirinya memang tidak salah sudah dipilih. Dia ingin menunjukkan rasa tanggung jawab yang dimilikinya. Dan menurutku, dia adalah yang terbaik. Lev, aku percaya sama kamu. Kalau kamu bisa bawa senat mahasiswa kita jadi lebih baik. Harlan mengungkapkannya lagi pada Levi ketika tidak sengaja mereka berada di ruang senat setelah selesai rapat. Makasih kak, saut Levi. Tapi aku yakin masih ada yang lebih bagus. Seperti Kak William. Levi mulai merendah sambil melirik pada William yang duduk agak di seberang, ditemani oleh Dara. Di senat, setahu Levi, mereka memang berteman baik. Mungkin karena Dara juga berteman baik dengan Alex, yang adalah anak buahnya William di tim basket. Ya makanya, yang jadi kandidat kamu sama William, kata Harlan. Wah, aku jelas bakal kalah telak. Jangan gitu, dicoba aja dulu, Lev. Yang aku tahu, pendukung kamu juga banyak. Kalian harus fair. Kamu gak usah minder duluan, kata Harlan sambil menepuk pundak Levi dan mengusapnya perlahan. Levi kembali melihat pada kakak tingkatnya itu, dan mata mereka bertemu. Ada yang aneh. Levi tidak mau cepat yakin, tapi perhatiannya dan tatapan semacam ini, menurut pengalamannya selama bertahun-tahun yang sudah menjadi seorang gay, jelas Harlan bukan laki-laki straight biasa. Dia sungguh baru menyadari itu. Levi pun akhirnya menjawab, iya kak, terima kasih. Aku akan coba, kata Levi akhirnya sambil tersenyum dan agak menggerakkan badannya dengan wajar untuk melepas tangan Harlan di pundaknya. Nah gitu dong. Itu baru good. Harlan membalas senyumannya dengan begitu lembut. Levi mengalihkan wajahnya. Ada perasaan tidak nyaman yang mengganggunya. Mungkin karena dia sedang tidak single. Jadi dia tidak bisa menikmati perhatian semacam ini
dari orang lain, dan terlebih dia juga kaget tidak menyangka salah satu orang penting di kampusnya ternyata ada kemungkinan memiliki orientasi yang sama dengan dirinya. Selama ini, dia juga memang menemukan beberapa orang mahasiswa yang berpotensi, atau memang sudah terlihat kalau memiliki sisi lain di kampus ini. Tapi dari salah satu orang penting seperti Harlan, sama sekali dia tidak pernah menyangkanya. Mata Levi bertabrakan dengan William yang ternyata sedang mengamati mereka. Astaga. Tatapannya membuat tubuh Levi merinding. Bukan karena itu tatapan dari seseorang cowok ganteng, tapi Levi bisa merasakan tatapan mata itu membawa aura negatif dari William. Levi pun memilih untuk menundukkan kepalanya. Dia berusaha dan tidak mau berpikiran buruk. Namun tampaknya William jelas ingin menunjukkan rasa tidak sukanya. Apa itu karena mereka sedang bersaing sekarang? Singkat cerita, waktu itu sebuah Honda Jazz berwarna silver berhenti agak sedikit di depanku yang sedang bersandar pada salah satu tembok di pinggir pagar rumah Levi. Levi pun keluar dari mobil bermaksud membuka pagar, tapi langsung terkejut begitu melihatku. Astaga, kamu Lex. Rupanya memang dia tidak menyadari ada aku. Aku rasa dia pasti sedang banyak berpikir. Aku hanya mengangkat salah satu tanganku dengan sapaan. Kamu kok di sini, Lex? Nggak masuk? Kan di rumah ada Bikmar, kata Levi. Nggak apa-apa. Aku baru nyampe kok, jawabku, yang padahal sudah menunggu di sana hampir setengah jam yang lalu. Aku memang sengaja. Jujur saja, di rumah aku malah tidak tenang. Daripada menjadi bulan-bulanan kesoktahuan Mbak Lydia, aku mending cepat-cepat ke rumah Levi. Ya udah, kita masuk yuk, ajak Levi sambil membuka pagar rumahnya dengan lebih lebar untuk memasukkan mobil ke dalam garasi. Di dalam rumah, Levi membawakan 2 buah gelas dan sebotol air jus. Setelah aku lebih dulu berada di sana, aku sedang asik mengamati piala-piala dan piagam yang berjejeran. Diminum, Lex, tawarannya sambil menuangkan jus jeruk ke dalam masing-masing gelas. Oh iya, kamu kok gak bilang dulu kalau mau kesini, Lex? Katanya lagi begitu menyerahkan 1 buah gelas untukku. Kenapa? Gak boleh aku kesini? Aku justru malah balik bertanya. Bukan. Siapa tahu aku malah nginep di kampus. Soalnya kamu gak bilang sebelumnya. Aku hanya mengernyitkan kening antara menahan asam dari minuman dan juga mendengar ucapannya. Memang rapat gitu doang bisa sampai nginep di kampus?
Levi mengangguk sambil menghabiskan jus di gelasnya. Kamu kan tahu, mau ada pergantian ketua senat, kata dia akhirnya setelah menyimpan gelas kosongnya di lantai. Aku menghela nafas. Jadi teringat dengan pembicaraan di ruang ganti tadi siang. Aku pun ikut duduk di lantai juga dengannya dan menyimpan juga gelasku yang masih tersisa jus setengahnya. Kamu jadi kandidat calon ya? Tanyaku agak berhati-hati kepada Levi. Levi tampak membinarkan mata besarnya. Jadi kamu udah tahu? Aku mengangguk pelan. Aku tadi dengar obrolan William sama Harlan. Ungkapku jujur, namun tentu saja tidak akan menjelaskan semua yang aku dengar di ruang ganti bersama teman-temanku itu. Oh ya? Jadi Kak Harlan yang minta aku supaya maju, saut Levi. Dia menyandarkan punggungnya ke sisi tempat tidur. Tangannya menyingkirkan ke pinggir rambut yang berjatuhan di keningnya. Kamu malas ya? Jujur iya, Lex. Jawabnya sambil melihat ke arahku dan tersenyum. Aku sebenarnya mau fokus saja ngejalanin kuliahku tanpa terganggu urusan-urusan organisasi seperti ini. Tapi ternyata gak bisa gitu juga. Tapi kamu bisa keluar dari senat kan? Bisa. Tapi aku bakal dianggap orang yang gak mampu dan gak bisa diberikan tanggung jawab, Lex. Aku menaikkan sebelah alisku, lalu tersenyum kecut. Tapi kan itu hak kamu buat nolak dan hak mereka juga berpikiran apapun. Yang penting kamu sukses beresin kuliah kamu. Bukan soal organisasi di kampus. Levi menggelengkan kepalanya. Aku harap aku bisa mikir kayak gitu. Kenapa mesti kamu bikin ribet? Lex, gak semudah yang kamu lihat. Aku menggaruk kepalaku yang sebenarnya tidak gatal, lalu ikut menyandar ke sisi tempat tidur. Kita memandang lurus ke arah televisi Levi yang tersimpan di depan sana namun tidak dinyalakan. Mereka udah percaya sama aku. Mereka sudah simpan keyakinan sama aku. Gimana bisa aku gak bertanggung jawab untuk semua keyakinan yang mereka berikan? Aku membenarkan dalam hati. Mungkin tidak semudah yang aku lihat dan aku pikirkan. Mungkin benar yang dikatakan Levi. Mendapat kepercayaan dari beberapa orang yang akhirnya menjadi sebuah harapan. Tentu bukan hal yang mudah untuk mengabaikannya begitu saja. Ya udah, aku pasti dukung kamu, kataku kepada Levi. Levi melirikku. Aku balas, melihat ke arahnya. Ia tersenyum lebih lembut daripada sebelumnya. Aku tidak membalas senyuman itu, hanya terus memandangi wajahnya.
Lex ya. Kak Harlan bilang dia sama teman-temannya pasti dukung. Tapi buat aku, dukungan dari kamu yang paling penting, Lex. Aku jadi agak terpaku begitu dia menyebut nama wakil kapten timku itu. Aku malah teringat obrolan bodoh dengan teman-temanku tadi siang tentang Harlan dan Levi. Kenapa tiba-tiba aku punya rasa curiga? Kamu akrab ya sama si Harlan? Tanya aku akhirnya. Tidak bisa menahan rasa penasaran yang tidak jelas ini. Ya lumayan sih Lex. Dari sejak masuk senat, dia baik banget sama kamu. Levi mengangguk lebih bersemangat. Iya, baik banget. Dia selalu ngajarin aku apapun yang misalnya aku gak ngerti. Anjrit. Mulai ini hawa-hawa panas yang tidak menyenangkan bermunculan di sekitar badanku. Belakangan, aku memang sering seperti ini. Apalagi kalau mendengar Levi menceritakan tentang orang lain dengan cara bercerita yang menurutku terlalu berlebihan. Kenapa aku begitu cemburu? Aku menarik dan mengembuskan nafasku untuk menenangkan diri. Dia gak suka sama kamu kan? Hah? Levi tampak terkejut dengan pertanyaanku itu, yang menembaknya dengan tiba-tiba dan terus terang. Aku tidak suka melihat wajah paniknya sekarang, seolah-olah aku baru menangkap basah sesuatu. Kalau kamu maksud suka yang lain, aku rasa gak mungkin. Dia straight kan? Kamu pasti lebih paham gimana dia. Kata Levi seperti ingin cepat mengklarifikasi pertanyaanku tadi. Tapi Lev, awalnya aku juga straight. Dulu, kataku cuek sambil meminum lagi sisa jus di dalam gelasku. Jadi gak tertutup kemungkinan kalau Harlan juga bisa ngerubah orientasi dia. Kalau dia punya bakat dan punya rasa sama kamu, ya kan? Aku membuat analisa seenakku. Levi masih nampak agak tegang sampai kemudian dia mengulas senyumnya. Lalu mendekatkan duduknya denganku. Dengan sengaja dia menyandarkan kepalanya di bahuku, tapi masih sambil menatapku. Kamu sekarang udah mulai suka sama aku beneran ya, Lex? Aku merasakan hembusan nafasnya mengenai sebagian rahang dan leherku. Hangat, sangat wajahku yang pasti sudah memerah. Shit, ini anak malah mengalihkan pembicaraan. Lev, aku gak ngomongin kita. Aku ngomongin Harlan. Sautku dingin sambil membalas menatapnya tajam, kemudian cepat mengalihkan mataku kemanapun arah. Asal jangan ke mata besar yang sedang memandangku dengan imut itu. Aku sayang sama kamu, Lex. Bisik Levi tiba-tiba sambil mengulurkan tangannya dan memelukku. Ia semakin membenamkan wajahnya di pundakku sampai mengenai leherku. Sepertinya
Sudah lama aku gak peluk kamu.